Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadallah, hamba Allah yang Allah muliakan, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak di yaumul qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, hamba Allah yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tafsir juz 30 di channel YouTube Syihabuddin Al-Islami, tepatnya pada surah An-Nasr, yang artinya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Surat ke-110 yang diturunkan di kota Madinah atau disebut dengan surah Madaniyah. Walaupun surat ini turun ketika Rasulullah Haji Wada di Mina setelah surat At-Taubah, karena surah ini diturunkan setelah Rasul hijrah dari Mekah, maka disebut dengan surah Madaniyah. Sama-sama disimak untuk pemaparan surah An-Nasr ini, semoga bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, telah datang pertolongan dari Allah, wal fath, dan juga kemenangan. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kalian melihat manusia masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, wastaghfir, dan mohon ampunlah padanya. Innahu kana tawwaba, sungguhnya Allah Maha penerima taubat. Para ibadallah yang Allah muliakan, ayat ini memang turun di waktu Haji Wada, surah yang terakhir yang Allah turunkan pada Nabi Muhammad SAW. Dan sebagian dari sahabat menganggap ayat ini adalah sebuah kemenangan yang Allah berikan kepada umat Islam. Tapi di antara kalangan sahabat dari pemuda yang dikenal dengan Ibnu Abbas, yang mana kita ketahui beliau ini adalah ahli takwil yang Rasulullah doakan ketika hijrah sebagai ahli takwil. Allahumma alimul takwil, ya Allah berikanlah pemahaman dalam mentakwilkan Al-Quran. Bagaimana ketika itu sahabat Umar menjelaskan ayat ini kepada para sahabat, dan dia menganggap ketika ayat ini turun maka Allah berikan kemenangan dan juga kesempurnaan serta kejayaan pada agama Islam. Namun Ibnu Abbas memiliki penafsiran yang berbeda. Beliau memahami ketika ayat ini turun dan di situ ada tanda kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, kejayaan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka telah dekatlah ajal yang akan ada pada diri Rasulullah SAW. Jadi penafsiran beliau, ayat ini turun atau surah ini turun menandakan dekatnya ajal Nabi Muhammad SAW. Nah, ini diantara pemahaman yang dipahami oleh Ibnu Abbas. Dan setelah itu para sahabat memahami ayat ini bahwasanya memang Rasulullah sebentar lagi akan menjelang ajalnya, karena sebagian ahli tafsir mengatakan setelah Haji Wada kurang lebih 80 hari Rasulullah wafat setelah surah ini turun, atau setelah selesai Rasulullah Haji Wada atau haji perpisahan, haji yang pertama dan haji yang terakhir. Mari kita ulas sedikit ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita ketika mendapatkan kemenangan, kebahagiaan, kesenangan dari Allah dari jalan apapun, maka yang pertama harus kita lakukan adalah bersyukur. Bersyukur atas karunia Allah. Dengan apa? Tasabbih, yaitu bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas karunia Allah yang Allah berikan. Tapi Allah memberikan batasan. Jangan sampai rasa syukur kita ini berlebihan
sehingga lupa diri, maka Allah Subhanahu wa taala menganjurkan pada kita, mengingatkan pada kita, wastaghfir, dan mohon ampunlah pada Allah. Kenapa? Hakikatnya kemenangan, kesenangan, kebahagiaan Allah berikan pada kita di dunia ini, kejayaan, kesuksesan, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata kita bersyukur saja pada Allah, tapi ingat, jangan sampai kita melampaui batas sehingga lupa bahwasanya ini semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beristighfar. Supaya apa? Tidak terjangkit dalam diri kita kesombongan, ujub, bahwasanya nikmat yang Allah berikan pada kita, kesenangan yang Allah berikan pada kita, itu semata-mata hasil usaha kita. Dan ini khawatir Allah murka karena melampaui batas sehingga hadirlah dalam diri kita sifat sombong. Mungkin itu saja sekilas tafsir surah An-Nasr yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa terus pantengin channel YouTube saya, Syihabuddin Al-Islami, semoga bermanfaat. Kalau ada kekurangan, mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya, bisa ditambahkan atau kritik saran di kolom komentar. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi Al-Fakir. Aqulu qawli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.